Nah, makanya nyarap. Udah pada sarap belum? Udah pada sarap belum? Belum kan? Jangan deh, kalau sarap yang penting kita walas dulu, segar dulu. Ini aktivitas rutin kita, sarapan. Pagi-pagi kita harus sehat, ya nggak? Makanya kalau ada yang bilang awali pagimu dengan senyuman, itu bohong. Kenapa? Karena ntar jam 9, jam 10 udah lapar lagi. Harusnya awali harimu dengan sarapan, bukan senyuman. Ini orang punya nama nih sampingannya nih. Orang punya nama. Ini lagi sarapan nasi uduk guys. Nasi uduknya enak banget. Bakul babe, ya. Khas Betawi sebenarnya. Pagi ini teman-teman semua menjadi renungan bagi bersama bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan bisa makan. Ini dengan saya pegang nasi ini, ya, dengan aneh megang nasi ini, sendok nih. Ini dengan bisa ngangkat ke arah mulut, itu tentunya izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita manusianya, siapapun kita, ketika kita duduk sebenarnya punya resiko kita nggak bisa berdiri lagi, punya resiko kita nggak bisa bangun lagi dari duduk kita. Kenapa? Karena semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa bergerakkan tangan kita, Allah yang bisa menggerakkan kaki kita. Ini Allah. Makanya jangan sombong bagi kita manusia yang masih merasa dirinya kuat. Jangan sombong. Allah semuanya yang punya kekuatan. Ingat bagaimana Namrud dengan kezolimannya, dengan kekafirannya, dengan kekufurannya kepada Allah, sampai dia mengatakan, saya Tuhan buat kalian, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Akhirnya Namrud manggil 2 prajuritnya di hadapan Ibrahim alaihissalam. Dia ingin sampaikan bahwa saya juga bisa kok menghidupkan, saya juga bisa kok mematikan. Akhirnya 2 prajurit ini dihadapkan sama Namrud, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Apakah ini menghidupkan? Apakah ini mematikan? Kata Namrud, saya bisa mematikan orang. Sebenarnya menghidupkan, mematikan itu bukan seperti ini konsep yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dia ingin menandingi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang beriman kepada Allah, pentingnya kita bertauhid di dalam aktivitas kita. Kita lemah. Kita ini manusia nggak bisa bergerak kalau nggak Allah gerakkan. Kita ini manusia nggak bisa melihat kalau Allah nggak lihat. Allah yang mampukan kita melihat. Kita nggak bisa bicara kalau Allah yang tidak mampukan kita bicara. Fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Mustahil manusia itu mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil manusia mampu mengalahkan semua yang Allah sudah siapkan di muka bumi ini. Mustahil. Ini semua mustahil. Makanya buat kita yang saat ini mengaku diri kita sebagai muslim, sudah saatnya kita bangkit lagi, kita semangat lagi dalam memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita udah menjalankan semuanya karena dasar tauhid, la ilaha illallah, ini insya Allah menjadi berkah hidup kita. Bahkan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami makna bismillah, ya. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Sebenarnya kalimat bismillah Allah ingin sampaikan kepada kita semua makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Allah ini yang menciptakan seluruhnya. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan semua nih yang ada di pepohonan di sekitar kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat bismillah adalah kalimat di mana kita minta izin sama Allah atas pemiliknya. Kayak kita nih, ini makan nasi uduk ada bakul babe. Ini yang punya nih, juragannya nih. Makanya kita izin sama beliau, izin. Gimana Be? Masya Allah, doa, Masya Allah. Nih mukanya Masya Allah ya, adem ya. Kalau orang soleh begini nih, mukanya adem, sejuk kita lihat Be. Gimana Be? Biar kita semua jadi orang soleh. Nih masuk YouTube nih Be, nggak apa-apa kan? Amin. Nggak apa-apa ya? Gimana Be? Sarapan pagi-pagi kayak tiap hari Romana rame bener Be? Kan berkat doa ente juga. Ya Allah.
Kan semua nih langganan semua yang datang. Masya Allah. Nggak ada orang lain langgan, dia lagi aja. Iya, aneh lihat orangnya beda-beda, Be. Kalau sama kan kembar. Gimana rasanya? Tapi alhamdulillah, Be. Alhamdulillah. Rame, Masya Allah. Ini alhamdulillah, nih recommended nih nasi uduk nih. Enak rasanya. Jadi kalau Sabtu nasi uduk 40 liter, Nasi uduk Sabtu 40 liter. nasi ulam 20 liter, Mm-mm. nasi kuningnya 10 liter. Jadi 70 liter. Per hari. Sabtu Minggu sama. Oh, di 70. luar hari itu Kalau hari biasa 30 liter. bedanya 10 liter ya. Hmm. Tapi emang rasanya beda sih. Guys, beda banget. Karena kita nggak pakai penyedap. Oke. Kebanyakan memang nasi uduk yang kita rasain tuh rasanya kuat. Jadi kalau kita nggak pakai penyedap, cuma pakai bumbu, cuma bumbu pakai. Semua bumbu. Jadi 1:1. Makanya kita kalau pakai penyedap, anak-anak kecil kan bisa ngerasain. Itu juga ngerasain kan? Rasain, Gimana rasanya Masya Allah. gitu. Khas Betawi ini. Asli mana, Be? Chandra, Hah? Chandra, Pecandran. Senayan. Senayan deket apaan itu tetanggaan. Di mana? Aneh Kebayoran Lama. Oh gitu. Aneh Betawi Kebayoran Lama. Nanti tetangga gitu. Tetangga kita nggak jauh. Insya Allah. Bukan kita tetangga lagi, saudara seiman kita. saudara, Masya Allah. Iya. Nih kita doain Bakul Babe sukses dunia akhirat Insya Amin. Allah. Doa Karena kita ya. lihat tuh yang ngantri, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Masya Allah. Ya, Insya Allah beliau sehat dan senantiasa diberikan Amin. keberkahan dalam rizkinya oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin Allah. Oke, ada tips Beh buat teman-teman? Untuk pelanggan yang lain, kalau bisa ente mampir ke sini, coba menu-menu kami yang tanpa penyedap. Dijamin memuaskan. Insya Allah. Harga damai. Enggak, kalau pesan beliau nggak enak kasih tahu gue, tapi kalau enak diem-diem. Nambah ya. Beh. Sehat Syukran. Amin. Amin. Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini tips luar biasa dari beliau. Karena beliau memang tiap pagi nih ngantri kayak gini guys, sarapan doang, sarapan. Ini dari mana-mana nyampe ya. Insya Allah Allah berkahi kehidupan kita semua. Pesan saya, jangan lupa sarapan. Pesan saya adalah jangan lupa kita menguatkan diri kita, bukan hanya tubuh kita, fisik kita aja, bukan. Tapi yang lebih kita kuatkan adalah spiritual kita, yakni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggak materi yang waktu itu sebelumnya saya pernah sampaikan tentang imunitas tubuh manusia? 50% spiritual, 10% fisik, 20% kejiwaan, 20% emosi. Jadi yang lebih besar adalah spiritual kita. Oleh karenanya deketin Allah, cintain Allah, cintai Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita akan berkah dalam hidup kita. Bismillah, barakallahu fikum, wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.